Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari Donghua Tales of Demon and God. Sebelumnya saya mau jujur ya guys, karena yang nonton dan subscribe di awal ini memang sedikit sekali ya guys, bahkan tidak sampai 50 yang subscribe. Jadi saya kurang semangat dan malas untuk membuat video kelanjutannya lagi guys. Tapi entah kenapa ini kok mulai banyak yang rame ya guys. Jadi saya semangat lagi untuk membuat video lagi guys. Ya meskipun saya akui ya guys, video pembahasan di channel saya ini memang kurang menarik dan banyak kekurangannya guys. Tetapi saya akan tetap belajar guys, supaya kedepannya video di channel saya ini bisa didengar dan dilihat lebih nyaman lagi guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung aja ke pembahasannya. Di tempat asosiasi alkimia, Neili sedang membuat suatu pil obat. Kemudian direktur yang mengunjungi Neili di sana. Ia meminta saran dari Neili untuk menaikkan kekuatannya yang selama ini telah terjebak di tingkatan emas selama 5 tahun. Neili pun bersedia untuk membantunya. Pertama, ia mengecek kondisi dari direktur yang ini. Selanjutnya, Neili mengatakan bahwa cara tercepat bagi direktur yang agar dapat menaikkan ke tingkat emas hitam yaitu dengan menggunakan pil petir merah yang diambil dari kristal kera petir. Kera petir ini termasuk binatang iblis yang cukup berbahaya dan sulit untuk dibunuh. Kemudian, direktur yang pun mengadakan sayembara hadiah. Barang siapa mendapatkan kristal petir ini akan dihadiahi uang yang cukup besar. Banyak orang yang tertarik dengan hadiah itu. Tapi karena syaratnya membunuh kera petir, mereka selanjutnya banyak yang menyerah. Orang-orang dari kuil kegelapan melihat sayembara itu dan tertarik dengan hal itu. Mereka pun selanjutnya memutuskan untuk berburu kera petir ini untuk mendapatkan kristalnya. Pil yang dibuat oleh Neili sebelumnya ternyata diberikan kepada Yiyun. Neili pun menyerahkan pil itu di perpustakaan, dan pada waktu itu kondisi sudah pada malam hari. Yiyun ini merupakan anak dari Raja Kota Glory. Saat ia pulang, di rumahnya ia dimarahi oleh ayahnya. Karena sebagai anak Raja Kota, banyak yang mengincar Zizun, terutama dari kuil kegelapan. Tapi karena ayah Zizun ini memang keras, ia memarahi Zizun sampai membuat Zizun menangis. Di perpustakaan, Neili menemukan buku yang berisi berbagai teknik bela diri yang bahkan belum ia temui di masa lalunya. Ia pun kemudian memutuskan untuk mempelajari semua buku yang ada di sana. Tak terasa ia membaca buku sampai semalaman. Teman-teman Neili kemudian datang ke tempat Neili itu. Neili selanjutnya memberi mereka sebuah teknik untuk melatih energi mereka. Dalam pelatihan ini, memungkinkan mereka untuk membawa beban yang berat di tubuh mereka dengan tanpa merasa keberatan di tubuh mereka. Saat sedang berlatih di halaman, mereka diejek oleh seseorang karena teman-teman Neili ini sangat lambat dalam berlari. Teman-teman Neili ini setelah selesai lalu melempar beban itu kepada orang tersebut. Orang itu pun terkejut dengan kekuatan anak-anak ini. Di asosiasi alkimia, seorang bernama Yehong memberikan kristal kera petir kepada direktur Yang. Yehong terlihat memiliki ketertarikan dengan direktur Yang ini.
Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga keramat mengunjungi asosiasi alkimia. Tak lain tujuannya yaitu ingin menukarkan kristal kerapetir mereka berdasarkan sayembara sebelumnya. Kristal kerapetir yang dibawa keluarga keramat ini merupakan hasil dari perburuan dari kelompok Guild Kegelapan, di mana Guild Kegelapan banyak yang menjadi korban untuk mendapatkan kristal itu. Karena direktur yang telah mendapat kristal petir sebelumnya, maka ia menolak kristal petir dari keluarga keramat ini. Guild Kegelapan yang mendengar hal ini sangat kesal sekali, karena banyak yang telah menjadi korban untuk mendapatkan kristal ini. Kembali lagi ke asosiasi alkimia. Nelly kemudian membuat pil untuk direktur Yang dari bahan kristal kerapetir itu. Ia pun berhasil untuk membuat pil untuk penerobosan direktur Yang. Pada malam harinya, direktur Yang langsung menggunakan pil ini dan digunakan untuk berlatih. Tak lama kemudian, ia akhirnya dapat menembus tingkatan ke tingkat emas hitam. Saat sehabis latihan, direktur Yang kemudian mandi. Saat itu, ia melihat ada penyusup ke tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan, penyusup ini merupakan dari Guild Kegelapan. Direktur Yang langsung berpakaian dan bersembunyi. Direktur Yang kemudian menyerang orang itu. Keduanya kemudian bertarung dengan sengit. Karena direktur yang baru saja naik ke tingkat emas hitam, ia pun dapat mengusir orang itu. Meskipun begitu, direktur Yang juga terluka parah di bahunya. Di tempat Guild Kegelapan, seorang pemimpin memarahi bawahannya karena gagal untuk mencuri resep pembuatan pil di asosiasi alkimia. Ia kemudian memberikan waktu 3 hari lagi kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas ini. Resep pil obat ini sangatlah berharga. Jika jatuh ke Guild Kegelapan, mereka akan menggunakannya untuk membentuk kekuatan yang besar. Oleh karena itu, Nelly berencana untuk membuat resep pil palsu dan membiarkan orang dari Guild Kegelapan untuk mencurinya. Malam harinya, di tempat asosiasi alkimia, benar saja orang-orang dari Guild Kegelapan datang kembali ke asosiasi alkimia. Mereka kemudian mencuri resep pil yang ada di sana. Mereka menganggap bahwa resep itu adalah asli, karena memang sudah diatur dan dirancang oleh Nelly agar supaya tidak ketahuan oleh mereka. Nelly memberitahu kepada direktur Yang bahwa efek dari resep palsu yang dibuat oleh Nelly ini pada awalnya efeknya dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi jika dikonsumsi terus akan menyebabkan kecanduan dan menyebabkan kultivasinya malah menjadi buruk. Direktur Yang kemudian sangat kagum dengan apa yang dilakukan Nelly ini. Yehong yang mendengar kabar tentang direktur Yang kemudian datang ke asosiasi alkimia. Ia membantu dalam beberapa hal di sana. Di sana ia kemudian melihat Nelly dan mendengar kedekatan Nelly dengan asosiasi alkimia. Ia kemudian menyerang Nelly dan mengajaknya bertarung. Yehong ini merupakan salah seorang dari keluarga angin salju, sama seperti dengan Yeyun. Nelly kemudian meladeni pertarungan Yehong ini. Nelly dapat bertahan dengan baik dari serangan Yehong ini. Meskipun Nelly unggul dalam pertarungan, ia tidaklah sombong dan malah merendah. Kemudian ia berkata bahwa jika senior Yehong serius, maka dapat mengalahkan Nelly dengan mudah. Yehong pun berkata dirinya hanya ingin mengetes kemampuan Nelly karena mendengar bahwa Nelly dekat dengan Yejun.
Mereka pun kemudian saling mengobrol. Mereka saling bertukar rahasia soal Direktur Yang dan Zizun. Oke, baiklah, sekian dulu kelanjutan dari alur ceritanya. Kita akan lanjutkan ke part selanjutnya di lain waktu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.